Baik, selamat sore. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan membahas tema penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya ASN, yaitu dengan tema wawasan kebangsaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, seperti yang kita tahu bersama, terdapat peribahasa tak dikenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan kita semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Audrey Kinsi Junior Rawis. Jabatan saya adalah penata kelola pemilu alih pertama dan penempatan kerja di Satuan Kerja KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan hari ini saya akan bertugas sebagai MC. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Fitrianti untuk memperkenalkan diri. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Francisca Wiling. Saat ini saya bekerja di Satker KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Jabatan saya sebagai untuk saat ini saya ditugaskan di bagian perencanaan data dan informasi. Terima kasih. Baik, nama saya Falko Jeremy Sanian, Satker dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, jabatan Penasihat Materi Hukum dan Perancang Perundang-undangan. Perkenalkan, saya Angelica Florentia Roring, jabatan Penata Kelola Pemilu, Satuan Kerja KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita masuk di podcast kita di sore hari ini. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah tantangan global, perkembangan teknologi dan keberagaman masyarakat Indonesia, baik suku, budaya, bahasa, dan agama, pemahaman wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, hari ini telah hadir 3 narasumber yang akan berbagi pandangan tentang wawasan kebangsaan dalam konteks pekerjaan ASN di KPU, sebagaimana ketiga narasumber tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing. Saya akan masuk yang pertama. Saya akan meminta pandangan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Saudari Fitrianti. Apa yang menjadi pemahaman Saudari atau apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan menurut pendapat Saudari? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang menekankan persatuan serta kesatuan berdasarkan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Fitrianti. Saya ke narasumber yang kedua, Saudara Falko. Bagaimana sih latar belakang lahirnya wawasan kebangsaan itu sendiri? Saya lahirnya wawasan kebangsaan itu lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang membentukkan kesadaran kebangsaan agar tidak menimbulkan konflik. Wawasan kebangsaan menentukan perbedaan dalam identitas sebagai bangsa Indonesia. Wah, keren ya. Terima kasih, Saudara Falko. Saya ke Saudari Angelica. Kenapa sih atau mengapa wawasan kebangsaan sangat penting bagi ASN? Baik, menurut saya, mengapa wawasan kebangsaan itu penting bagi ASN? Karena ASN itu berperan menjalankan kebijakan negara dan melayani masyarakat. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, ASN akan bekerja profesional, adil, tidak memihak, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Baik, terima kasih pendapat dari Saudari Angelica. Saya lanjut ya. Saya kembali ke Saudara Falko.
bagaimana implementasi wawasan kebangsaan di Komisi Pemilihan Umum? Ya baik, implementasi yang saya rasakan, saya lihat ini ada kurang lebih 4, yaitu menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu, memberikan pelayanan yang adil, menjaga integritas dan profesionalitas, serta terakhir itu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih. Jadi itu ya implementasi wawasan kebangsaan di Komisi Pemilihan Umumnya. Saya kembali ke Saudari Fitriyanti. Nah, apa saja sih nilai dalam wawasan kebangsaan itu sendiri? Apa sih nilai-nilai yang ada di dalam wawasan kebangsaan itu sendiri? Baik, dalam wawasan kebangsaan itu sendiri terdapat 6 nilai yang terdiri dari pertama, cinta tanah air, kedua, persatuan dan kesatuan, yang ketiga, menghargai keberagaman, keempat itu nilai toleransi, kelima, nilai gotong royong, dan yang terakhir yaitu nilai mengutamakan kepentingan bangsa. Wah, keren. Poin-poin yang menarik dari Saudari Fitriyanti. Terima kasih. Saya lanjut ke Saudari Angelika. Kira-kira apa tantangan dalam menjaga wawasan kebangsaan di era digital saat ini? Kira-kira apa tantangan kita menjaga wawasan kebangsaan di era digital saat ini? Menurut saya, tantangan menjaga wawasan kebangsaan di era digital saat ini, derasnya arus informasi, hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial dapat memecah masyarakat. Literasi digital dan pemahaman nilai bangsa sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia ya untuk tantangan dalam menjaga wawasan kebangsaan di era digital. Nah, kita lanjut teman-teman. Saya kembali lagi ke Saudara Falco. Saya minta kira-kira bisa memberi insight pandangan kepada kita semua. Bagaimana peran ASN dalam menjaga persatuan bangsa? Baik, dari yang saya lihat itu untuk menjaga persatuan bangsa sebagai kita ini seorang aparatur sipil negara, kita harus profesional, netral, dan memberikan pelayanan yang adil tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan tertentu. Pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih pandangan yang sangat bagus dari Saudara Falco. Pertanyaan terakhir ya, untuk Saudari Angelika. Nah, bagaimana cara kita menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda kita saat ini? Silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya, cara menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda saat ini salah satunya melalui pendidikan di sekolah dan keluarga, ataupun kegiatan sosial dan budaya, dan konten positif di media digital. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban-jawaban yang sangat menarik dan membuka wawasan pandangan kita semua terkait wawasan kebangsaan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, baik Saudari Fitriyanti, Saudara Falco, Saudara Angelika, sudah bisa berbagi ilmu dan juga pandangan terkait wawasan kebangsaan. Dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan landasan penting menjaga persatuan bangsa. Sebagai ASN di lingkungan KPU, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai kebangsaan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan sahabat demokrasi yang telah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Semoga ilmu
dan wawasan kita di sore hari ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam setiap tugas tanggung jawab kita, terlebih khusus kita sebagai aparatur sipil negara. Demikian kita akhiri. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, terima kasih.